Shalom Jemaat Gereja Oikos Online, apa kabarnya? Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, tanggal 25 Desember, tetapi suasana Natal sudah terasa di sana-sini. Dan pada hari ini kita percaya Tuhan berbicara terus di dalam hati kita dan Tuhan menjaga terus. Dan biarlah sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah gereja online ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan seberapa banyak anak-anak-Mu yang berkumpul, bergabung melalui channel ini. Tuhan bekerja dan Tuhan mengurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dan bersama-sama juga memuji dan membesarkan nama Tuhan. Shalom Gereja Oikos Online, mari kita siapkan hati kita, kita nyatakan kebaikan Tuhan pada hari ini. I love you Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have the goodness of God. Sama-sama katakan, all my life. And all my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, 'cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your
goodness is running after, it's running out. Sing it again. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah. It's your goodness is running after, it's running after me. Yeah. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sing all my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Minoritas dalam jumlah dan mayoritas di dalam karya itu akan menjadi satu tema khotbah untuk pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Leo Immanuel dari Gereja Oikos Jakarta. Saya yakin dan percaya Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya, melalui pemberitaan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom, Jemaat Gereja Oikos Online, dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya, Leo Immanuel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menjadi minoritas itu tidak pernah menakutkan buat Tuhan. Kita yang takut menjadi minoritas. Saudara-saudara, kurang modal kadang menggetarkan kita, tetapi tidak Tuhan, saudara-saudara. Ya, sendirian itu tidak menggetarkan Tuhan, tidak menakutkan Tuhan, tapi kita takut karena kita sedang sendirian. Nah, saudara-saudara, mayoritas itu bukan masalah jumlah, saudara-saudara. Minoritas juga bukan masalah jumlah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadilah minoritas di dalam jumlah. Kalau memang kita minoritas di dalam jumlah, tetapi jadilah mayoritas di dalam karya. Saudara-saudara, cuma ada satu matahari. Dia minoritas dalam jumlah, tapi dia mampu menerangi bumi ini, saudara-saudara. Sampai kadang-kadang di beberapa tempat kita kepanasan luar biasa. Hanya ada 1 bulan, tapi dia bisa menerangi kegelapan malam, saudara-saudara. Jadi, jadilah minoritas dalam jumlah, tapi mayoritas di dalam karya. Karena kadang-kadang, saudara-saudara, mayoritas di dalam karya, mayoritas di dalam jumlah, itu minoritas di dalam karya. Mayoritas di dalam jumlah, kadang-kadang cuma bikin rusuh aja, saudara-saudara. Nggak bikin apa-apa. No action, talk only. Ngomongnya besar, tapi karyanya nol. Sementara orang-orang yang cuma diam, tapi dia menghasilkan karya yang luar biasa. Jadi, kita boleh minoritas di dalam jumlah, tapi harus jadi mayoritas di dalam karya. Saudara-saudara, nah hari ini kita belajar dari minoritas seperti Gideon ini. Hakim-Hakim pasal 6, ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat 11 sampai dengan 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kemudian kita lanjut sampai ayat yang ke-14. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku menuntun engkau? Saudara, Tuhan berkata kepada Gideon, wahai pahlawan yang gagah perkasa,
Kata pahlawan di situ berasal dari bahasa Ibraninya gibor, artinya prajurit atau geber. Geber itu kemampuan untuk bertempur, to act proudly toward God, saudara-saudara. Itu arti kata gibor atau geber. Dan itu sebagai modal yang dipakai Tuhan, saudara-saudara. Sementara kata gagah perkasa itu dari bahasa Ibraninya kail, saudara, artinya kuat, perkasa, tentara atau prajurit, atau kata cul. Cul itu menari, gemetar, saudara-saudara. Ya, sakit beranak, sakit bersalin, menggeliat sakit atau gelisah. Nah, Gideon ini memiliki yang disebut sebagai saya sebut sebagai a divine restless, sebuah kegelisahan rohani melihat bangsanya. Dia lihat cerita-cerita Taurat yang Allah luar biasa memimpin dari padang gurun, keluar dari Mesir lewat padang gurun, tapi dari kenyataannya mana Tuhannya nggak ada. Ini ada sesuatu yang salah. Jadi dia mengalami kegelisahan secara rohani, saudara-saudara. Nah, kemudian Tuhan berkata, wahai Salam kau pahlawan yang gagah perkasa. Gideon yang merasa bukan siapa-siapa, dia gemeteran ketakutan, Tuhan, jangan gitu, saya ini yang paling kecil. Bahkan di keluarga saya paling kecil, suku kami aja paling kecil nih di antara yang lain. Dia bilang begitu, saudara-saudara. Tapi kemudian Tuhan memberikan visi kepada Gideon, pimpin bangsa ini berperang melawan orang-orang Midian. Waduh, saudara-saudara, itu menakutkan bagi Gideon. Anda bisa bayangkan kalau Anda dapat tugas demikian, saudara-saudara. Anda bukan prajurit, Anda sedang bersembunyi ketakutan, Anda bukan orang hebat, nggak punya kemampuan militer, ekonomi, budaya, apapun. Anda nggak punya kemampuan apa-apa. Lalu Anda diminta untuk membuat sebuah revolusi, saudara-saudara, melawan tentara yang kuat, melawan sebuah bangsa yang berdaulat dan merdeka, yang punya tentara banyak. Pasti menakutkan Anda, saudara-saudara. Visi Tuhan itu selalu besar, ya, lebih besar dari ukuran diri dan bahkan kemampuan diri, saudara-saudara. Lebih besar daripada itu. Nah, kenapa Tuhan kadang-kadang meminta kita melakukan sesuatu yang kita tidak mampu lakukan? Sebenarnya ketika Tuhan sedang meminta kita, memerintahkan kita melakukan pekerjaan, sesuatu visi yang besar, lebih besar daripada yang bisa kita mampu lakukan. Sebenarnya, saudara-saudara, Tuhan sedang mencoba membangkitkan potensi besar di dalam dirimu. Tuhan cuma sedang memberitahu engkau bahwa engkau itu bukan yang begini. Ukuran kamu tuh bukan sebegini, terlalu kecil kau hanya untuk menjadi hambaku, kata Tuhan. Ya kan, kamu harus menjadi hamba bagi bangsa-bangsa, mengembalakan bangsa-bangsa, kata Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, visi ini begitu besar, dan kalau kita dapat visi Tuhan yang begitu besar, sebenarnya Tuhan sedang mencoba membangkitkan potensi besar yang sudah dia implementasikan, yang sudah dia taruh, yang sudah dia tenun, yang sudah dia rekam di bagian-bagian bumi paling bawah di dalam dirimu. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas atau pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan. Kalau dia meminta kita melakukan sesuatu yang besar, Tuhan berikan visi yang besar. Sebenarnya kemampuan itu ada di dalam dirimu. Cuma memang perlu ditumbuh kembangkan dengan belajar dan berbagai-bagai macam proses. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat cerita Nuh, saudara. Ketika Nuh disuruh membangun Bahtera. Bahtera itu hampir 2,5 kali lapangan sepak bola. Itu kebun binatang mengapung pertama di dunia dengan 3 dek bawah, tengah, dan atas, saudara-saudara. Nah, kalau Anda pada zaman Nuh seperti itu, bagaimana cara membangunnya? Kalau sekarang saya bukan orang kapal dan tidak mengerti tentang perkapalan, tapi kalau ada orang minta saya bikin kapal tanker terbesar di dunia, saudara-saudara, saya bisa pergi ke pabrik kapal sebetulnya, tolong bikinkan kepada saya kapal. Masalahnya kan duit, teknologinya udah ada, saudara-saudara. Mampu gak bayarnya? Misalkan itu harganya $1 triliun, mampu bayar nggak? Selama ada duitnya, kapal seperti apapun bisa dibangun, saudara-saudara. Iya kan, teknologinya ada. Tapi pada zaman Nuh, gimana cara bangunnya? Pernah nggak Anda pikir bagaimana caranya Nuh menggergaji pohon yang gede-gede itu? Kalau sekarang mungkin pakai gergaji mesin. Tapi pada waktu itu gergaji apa, saudara-saudara? Teknologinya belum semaju sekarang. Kalaupun berhasil dipotong, saudara-saudara, gergajinya, kayunya berhasil dipotong. Lalu bagaimana kayu tersebut dibelah jadi 2, jadi papan, saudara-saudara? Kemudian bagaimana merekatkannya itu tanpa paku beton, saudara-saudara, tanpa paku yang besar-besar, gimana cara merekatkannya? Saudara, itu nggak mungkin. Saya pernah ke Candi Borobudur dan Candi Prambanan, 2 candi Buddha dan Hindu, saudara-saudara. Itu candi besar sekali loh. Saya kadang-kadang pikir itu dibangun 1 milenium yang lalu. Bagaimana mungkin nenek moyang kita bisa bangun begitu besar? Saudara-saudara, di sekitar Borobudur itu dibangun di satu bukit namanya Bukit Menore. Nggak ada batu di situ. Jadi menurut pikiran saya, batu tuh mungkin dibawa dari Gunung Merapi mungkin ya, digotong ke atas. Itu gimana caranya? Diukir segala macam. Nggak heran Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia, saudara-saudara. Karena apa? Karena memang sulit ngebangunnya. Kita bayangkan teknologi zaman itu. Nah, Anda bayangkan nenek moyang Indonesia berhasil membangun Candi Borobudur pada masa teknologi belum begitu modern, saudara-saudara. Kita keturunan orang-orang hebat. Amin, Bapak Ibu. Nah,
No, bagaimana caranya bangun bahtera? Dia nggak tahu, saudara. Tapi akhirnya, at the end of the day, ketika Nuh taat, dia berhasil membangun bahtera, dan Nuh menjadi salah satu ahli, mungkin satu-satunya ahli membangun kapal-kapal besar dari ketaatan. Makanya saya percaya begini, untuk menggenapi visi Tuhan, nomor satu yang dibutuhkan bukanlah keterampilan, melainkan ketaatan. Karena keterampilan dapat dipelajari sepanjang perjalanan, tapi tanpa ketaatan tidak akan pernah yang namanya perjalanan sama sekali. Jadi saudara-saudara, yuk taat. Enggak, Tuhan mungkin kasih mimpi, kasih visi untuk membangun sebuah perusahaan besar, saudara-saudara, membangun sebuah proyek besar. Ya mungkin kau pikir nggak mungkin lah bisa, nggak mungkin lah nggak bisa, nggak mungkin lah bisa. Bagaimana mungkin? Saudara-saudara, mungkin nggak mungkin. Nomor satu, taat. Dan kau akan melihat, kau akan berproses di sana. Mungkin sakit, mungkin kecewa, mungkin gagal. Tapi kalau kau yakin itu dari Tuhan, visi itu kau jalankan dengan ketaatan, engkau berproses di dalamnya, yang kau belajar di dalamnya, berinovasi di dalamnya, maka itu seperti membangkitkan raksasa dalam dirimu. Itu seperti awakening the giant within you. Ya, giant, raksasa, segala kemampuan, segala potensi yang tersembunyi selama ini, yang memang Tuhan sudah taruh dari awal dalam hidupmu. Dan Tuhan mencoba membangkitkan potensi itu dalam dirimu, saudara-saudara. Jadi visi memang selalu besar, bahkan lebih besar daripada ukuran diri kita. Karena Tuhan yang memberikan visi itu juga adalah Tuhan yang besar. Ya saudara-saudara ya. Kita mungkin takut, tapi keberanian kita harus lebih besar daripada ketakutan kita. Kita mungkin gemetar, kita mungkin jiper luar biasa, tapi biarlah ketaatan kita lebih kuat daripada ketakutan kita, saudara-saudara, untuk menggenapi visi Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Karena Tuhan yang memberi visi, Tuhan yang memberikan visi, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan memperlengkapi kita, menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, step by step, sampai akhirnya mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, poin yang kedua yang saya mau sampaikan, setelah Tuhan memberi visi, saudara-saudara, Tuhan memberikan panggilan. Tuhan memanggil orang-orang, saudara-saudara, melalui Gideon. Panggil. Ada 32.000 orang hari itu, saudara-saudara. Ada 32.000 orang yang kumpul, semuanya prajurit. 32.000 orang, 10.000 orang, dan akhirnya 300 orang, saudara-saudara ya. Nah, dari 32.000 ini, saudara-saudara, 22.000 pulang. Akhirnya Gideon bilang, yang takut boleh pulang. Ya, kalau kita baca selanjutnya, yang takut boleh pulang. 22.000 orang pulang. 22.000 orang pulang, saudara-saudara. Mereka tidak punya mental sebagai prajurit. Mereka tuh gagal paham bahwa mereka itu sebenarnya prajurit Allah. Israel itu bala tentaranya Tuhan artinya, saudara-saudara. Mereka nggak sadar kalau mereka prajurit. Mereka pikir mereka bisa melarikan diri dari peperangan. Nggak bisa, saudara-saudara. Ya, detik kita menjadi Kristen, percaya kepada Tuhan, kita menjadi tentaranya Tuhan. Nah, 22.000 orang pulang. Saudara tahu ini, ketika 22.000 orang pulang ini, bagaimana beban psikologi daripada sisanya itu, saudara-saudara. Kurang lebih sisanya ada 10.000 orang, karena 32.000 orang, pulang 22.000 orang, sisa 10.000 orang, saudara-saudara. Ya, bagaimana beban psikologi mereka melihat teman-temannya pergi. Biasanya ini mental kita, waktu mayoritas kita jadi berani. Kita gagah perkasa, saudara, mayoritas. Tapi waktu kita miskin jumlah, kita menjadi minoritas, kita jadi jiper luar biasa. Makanya dari awal khotbah saya katakan, kadang-kadang mayoritas dalam jumlah itu miskin dalam karya. Mereka cuma bikin gaduh aja, saudara-saudara. Tetapi orang yang meskipun minoritas di dalam jumlah, tetapi dia menjadi mayoritas di dalam karya, saudara-saudara. Dan waktu dia menjadi mayoritas di dalam karya, saudara-saudara, dia seperti matahari cuma satu, tapi menerangi bumi. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Jadilah kita mungkin menjadi minoritas di dalam jumlah, tapi jadilah mayoritas di dalam karya. Nah, saudara-saudara, tinggal 22.000 orang, saudara-saudara. 22.000 orang pergi. Atau beban psikologinya, mungkin ada yang bapaknya pulang, anaknya tinggal. Atau kakak iparnya tinggal, ini adik iparnya pulang, saudara-saudara. Dia bilang, lo ngapain ikut pulang? Udah ngapain lah, ngeri lah, gak mungkin menang lah, ini gila ini. Gimana kita bisa menang lawan mereka? Bayangin dulu, ini pada pulang semua, satu kampung kita pulang. Satu rombongan, kamu mau ketinggalan kereta, mau ketinggalan bus, ini pada pulang semua, ayo pulang. Waduh, saudara, yang tadi gak mau pulang jadi ikut pulang, saudara-saudara. Yang gak pulang, mental langsung ngedrop, Bapak Ibu. Ketakutan, ini benar-benar sebuah pilihan yang, sebuah pemilihan, sebuah kualifikasi yang sulit sebetulnya. Nah, kemudian saudara-saudara, sisalah 10.000 orang. 10.000 orang diolah lagi sama Tuhan, suruh minum. Yang minum langsung dengan mulutnya, gitu saudara-saudara, disuruh pulang. Tapi yang minum dengan tangannya gitu ya, masih dengan tatapan waspada, itu sisa 300 orang. Nah,
Udah 22.000 pulang, sisa 10.000, 9.700 pulang, saudara-saudara. Nggak dipilih Tuhan. Nah, kalau Anda ada di tengah-tengah situ, apa yang Anda pilih? Saya kemungkinan pulang juga, saudara. Mau perang gimana? Ribuan orang, sisa tinggal 300. Mana mungkin menang, saudara-saudara? Ya kan? Waduh, saudara-saudara, ini beban psikologi yang luar biasa. Ya, 9.700 orang. Mereka menganggap dirinya prajurit, tetapi tidak senantiasa menjadi prajurit, saudara-saudara. Artinya, mereka tidak senantiasa jaga diri mereka. Mereka tidak senantiasa waspada. Tuhan berkata gini, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi sebenarnya kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kata jaga di situ, saudara-saudara, berasal dari gini, seperti penjaganya itu, saudara-saudara, satpamnya itu tentara. Jadi penjaga di sini adalah penjagalah secara militer, jaga secara ketat, maksudnya gitu, saudara-saudara. Ya, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, jagalah hati dengan penjagaan militer, seolah-olah nggak ada lagi yang lebih penting di seluruh dunia kecuali itu. Soalnya kita jaga itu hal yang paling penting, dan betul, saudara-saudara, hati adalah hal yang paling penting dalam hidup manusia, saudara-saudara. Ya kan? Coba Anda bayangkan, kebaikan itu adanya di hati. Ya, nah makanya disebut baik hati. Suka memberi, itu adanya di hati, namanya murah hati. Ya, saudara-saudara, ya. Istri yang kita sayang, bapak-bapak, ada di hati cintanya. Anak-anak yang kita sayang ada di hati kita sayangnya, saudara-saudara, ya. Sumbernya dari hati. Ya, ibu-ibu, suami yang Anda cinta, anak-anak yang Anda sayang itu ada di hati. Demikian juga anak-anak semua orang itu ada di hati. Kebaikan, kemuliaan semua dimulai dari hati. Buah roh itu awalnya dari hati, saudara-saudara. Jadi kita harus jaga dengan segala kewaspadaan. Nah, paham kan? Kenapa Tuhan bilang jagalah hati dengan segala kewaspadaan? Karena semua kebaikan itu ada di hati. Kalau kita nggak jaga, hilang. Makanya dikatakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena kalau tidak, saudara-saudara, maka kematian akan terpancar. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Kita jaga kehidupan. Kalau kita nggak jaga, kematian yang terpancar. Iri hati yang keluar, kebencian yang keluar, kepahitan yang keluar, kemarahan yang keluar, segala sesuatu keluar, segala kejahatan, semua kenajisan, kata Tuhan Yesus, asal dari hati. Keluar dari mulut orang, dan itulah yang menajiskan orang, kata gitu, saudara-saudara. Betapa pentingnya kita menjaga hati kita dengan penjagaan seorang prajurit. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga hati dengan segala kewaspadaan, maka yang terpancar adalah kematian. Nah, 9.700 orang ini dia tahu bahwa dia adalah prajurit. Mereka bagian dari 10.000 orang yang bertahan. Orang-orang keren, pemberani. Ini udah keren sekali, saudara-saudara. Berani mereka. Tapi mereka tidak senantiasa waspada. 9.700 orang pulang. Sisa 300 orang. Orang yang selalu sadar dan selalu waspada bahwa mereka adalah prajurit. Petrus berkata dalam 1 Petrus 5:8 bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita, menunggu untuk diterkam, saudara-saudara. Menunggu orang yang tidak waspada untuk diterkam. Makanya, saudara-saudara, kita harus senantiasa waspada. Lalu kita memakai perlengkapan senjata Tuhan setiap hari, saudara-saudara. Jangan keluar rumah tanpa diurapi, tanpa pengurapan yang kita terima dari saat teduh dalam doa kita bersama dengan Tuhan. Memakai senjata perang, saudara-saudara. Karena musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, orang-orang kuat, iblis yang memakai manusia. Bukan manusianya musuh kita. Makanya Tuhan gak pernah suruh kita membenci manusia. Karena memang musuh kita bukan manusia, saudara-saudara. Musuh kita adalah iblis yang memakai manusia. Nah, iblis memakai manusia melalui perkataannya yang menyakitkan, melalui tindakannya yang melukai, melalui cara berpikirnya yang sesat, saudara. Sehingga benar-benar kita harus waspada sebagai prajurit Tuhan. Kita minoritas di tengah-tengah sistem dunia yang dikorup oleh dosa, sistem dunia yang sudah jahatnya luar biasa, saudara-saudara. Warna antara hitam dan putih semakin abu-abu. Yang baik dan yang jahat semakin abu-abu. Kita sudah gak ngerti lagi nih mana yang benar dan mana yang jahat. Makanya kecerdasan rohani harus terus terpelihara dalam hati dan pikiran kita, saudara-saudara. Yang ketiga, bagian terakhir yang mau sampaikan pada hari ini adalah bersama dengan Tuhan kita tuh mayoritas, saudara-saudara. Ya, bersama dengan Tuhan kita tuh mayoritas. Final test itu, saudara-saudara, final test, ujian terakhir bagi Gideon dan prajuritnya adalah disingkirkanlah sekian begitu banyak orang, hanya tinggal 300 orang, saudara-saudara. Masih berani nggak? Masih percaya nggak? Waktu kita udah nggak punya modal lagi. Ini pandemi corona ini sudah meluluh lantakan begitu banyak sendi-sendi kehidupan.
Pandemi ini sudah merubah kita luar biasa. Yang tadinya bisa salaman, cipika-cipiki, sekarang begini. Ya saudara-saudara ya, atau salamannya begini. Saling bersentuhan. Tapi sudah tidak bisa lagi kita cipika-cipiki atau bersalaman, apalagi berpelukan saudara-saudara. Pandemi ini sudah merubah kita. Orang pakai masker ketemu kita nggak tahu dia senyum, atau sedang ngeledekin kita mulutnya, atau sedang manyun, kita nggak pernah tahu saudara-saudara. Yang tadinya dengan mantap punya gaji besar, pekerjaan besar, sekarang melongo saudara-saudara karena gajinya dipotong, bahkan dipecat, sudah tidak gajian lagi. Yang tadinya bos bisa warawiri dengan gagah perkasa, sekarang perusahaannya tutup karena nggak punya uang lagi, nggak punya usaha lagi. Saudara-saudara, masihkah kita berani mempercayai Tuhan bahwa orang yang benar akan dipelihara Dia? Singa-singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapatkan malu, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan di hadapan lawan-lawan kita, Tuhan menyediakan makanan bagi kita. Seperti domba yang diutus ke tanah yang gersang, saudara-saudara. Ke lembah kekelaman, tongkat dan gada Tuhan menjadi penghiburan kita, menjadi kekuatan kita. Masihkah kita mempercayai Tuhan bahwa minoritas di dalam modal, minoritas di dalam jumlah, minoritas di dalam daya dan kekuatan, Tuhan masih bisa memberkati kita, menolong kita. Sebagaimana Dia menolong Gideon dengan 300 orang, Dia mampu menolong kita keluar dari masa krisis ini. Kita bisa bertahan, bahkan ada inovasi-inovasi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Corona ini adalah termasuk di dalam segala sesuatu, karena tidak ada apapun di luar segala sesuatu. Jadi Allah turut bekerja dalam pandemi corona ini. Tuhan turut bekerja dalam krisis ekonomi yang melanda dunia ini. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kekuatan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, ada Tuhan dalam hidup kita ini, saudara. Nah, 300 orang yang percaya Tuhan lebih perkasa daripada 331.700 orang yang tidak percaya. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Demikian kata orang, saudara-saudara. 300 orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan lebih perkasa daripada 31.700 orang yang tidak percaya. Bapak Ibu, percaya itu bukan perasaan. Percaya itu adalah sikap hidup. Tindakan yang kita ambil selepas ucapan dilontarkan dari mulut kita. Itu percaya. Kita bilang percaya, tapi kemudian kita cari pertolongan yang lain, itu belum percaya, saudara-saudara. Percaya itu tetap bertahan dalam panggilan kita, tetap bertahan di posisi kita dengan mantap, sekalipun bahaya datang. Tapi dengar suara Tuhan, tinggal tenang, aku ada di situ. Kita tetap tinggal tenang, saudara-saudara. Padahal hati gemeteran loh, hati ketakutan loh. Tapi kita memilih percaya, aduh Tuhan. Nah, mungkin kita begini ketakutan, aduh Tuhan, saya percaya. Tapi kita nggak mau beranjak di situ kan, kita tahu Tuhan menolong kita. Itu percaya. Percaya itu bukan perasaan. Percaya itu sikap hidup yang kita tunjukkan melalui tindakan, saudara-saudara. Ya kan, melalui tindakan. Nah, percaya di sini sampai pada tingkatan kita memberi hidup kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar, karena gini, percaya itu ada persetujuan persetujuan akali, saudara-saudara. Persetujuan akali. Oh, ya saya percaya dia bisa lah. Gitu kan, percayalah bisa lah. Bisa nggak pilot ini menerbangkan pesawat? Ya, saya percayalah dia bisa lah gitu ya, saudara. Itu percaya juga. Tapi kemudian percaya itu ada persetujuan batiniah. Sampai pada tingkat kita menyerahkan diri. Saya percaya pilot itu bisa bawa pesawat itu terbang, makanya saya naik pesawat itu. Saya percaya Bapak ini bisa jadi supir yang baik, mengantar saya dalam perjalanan jauh, misalkan dari Jakarta ke Bali. Saya percaya, makanya saya ikut mobil dia, saya tidur dengan tenang. Suatu hari saya ikut mobil, kakak saya yang setir, saudara-saudara, dan agak kebut bawa mobilnya. Teman saya nggak bisa tidur, ketakutan. Lalu saya tidur dengan nyenyak, dia tolak saya, bro, lu bisa tidur ya? Gitu. Orang pada ketakutan, lu bisa tidur. Saya bilang, saya bisa tidur karena saya yakin dengan kakak saya. Karena saya sudah ikut dia lama. Dia jago bawa mobil. Saya yakin kita akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Nah, percaya itu sampai menyerahkan diri, saudara-saudara. Percaya itu sampai kita berani menyerahkan diri kepada Tuhan, kepada tangan keperkasaan Tuhan. Suatu hari ada seorang akrobat namanya Charles Blondin. Dia dari Prancis sebetulnya. Dia pergi ke Amerika. Dia membentangkan sebuah kabel baja di Niagara Falls. Dia nyebrang tanpa pengaman dengan hanya bantuan alat penyimbang. Dia tanya kepada penonton, percaya nggak saya bisa jalan, nyebrang? Semua penonton berkata, percaya. Dia jalan, saudara. Itu ada angin kencang, bawahnya batu-batu, dia berhasil nyebrang. Penonton tepuk tangan luar biasa. Kemudian dia tanya lagi, penonton, percaya nggak saya juga bisa balik lagi nyebrang sambil gendong orang? Wah, penonton semangat, percaya. Lalu dia tanya,
siapa yang mau ikut? Semua akhirnya turun tangan dan nggak ada yang mau ikut. Sampai akhirnya saudara-saudara, ada satu bapak bilang gini, saya percaya, saya mau ikut. Dia digendong. Dan cara sebelumnya pelan-pelan nyebrang, saudara-saudara. Berhasil dia nyebrang. Orang tanya, bapak siapa? Nekat banget mau ikut. Orang itu berkata, saya asistennya, dia bilang. Saya lihat dia latihan setiap hari dan saya tahu bahwa dia ini mampu melakukannya. Nah, percaya itu sampai menyerahkan diri, saudara-saudara. Dan uniknya, tingkat kepercayaan dengan tingkat damai sejahtera itu berbanding lurus. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin damai sejahtera kita tinggi. Semakin kita tidak percaya kepada Tuhan, demikianlah damai sejahtera kita akan semakin turun. Jadi tingkat kepercayaan berbanding lurus dengan tingkat damai sejahtera. Semakin percaya, semakin damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, minoritas tidak menakutkan Tuhan. Nggak punya modal, tidak menggelisahkan Tuhan. Tidak punya kemampuan, tidak membuat Tuhan mundur, saudara-saudara. Tapi manusia menjadi minoritas kadang menakutkan kita. Tidak punya modal kadang-kadang membuat kita mundur teratur. Saudara, kalau kita disertai Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita berkata ya dengan taat kepada panggilan Tuhan, kepada visi Tuhan, maka mayoritas bukan lagi menjadi masalah. Maka lautan luas bukan lagi menjadi masalah. Gunung tinggi bukan lagi menjadi masalah. Karena Tuhan berjanji, dia akan mematahkan palang-palang besi di depan kita, meratakan gunung-gunung di depan kita, saudara-saudara, dia menghalangi kita. Dia berjalan di atas air laut, dia membelah lautan, saudara-saudara, bangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang laki-laki saja hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Tuhan bikin mujizat. Yang perlu kita sediakan adalah ketaatan, melakukan apa yang Tuhan minta. Salam antusias dari saya, Leo Immanuel, untuk Gereja Oikos online sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah berbicara di dalam hati saudara, meskipun saudara menjadi kelompok minoritas atau orang yang mungkin tidak terpandang, tetapi saya percaya karena kita memiliki Tuhan, maka kita percaya bahwa dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih buat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak takut Tuhan, meskipun kami sendirian, tapi kami tidak akan kesepian karena ada Tuhan. Meskipun Tuhan kelompok kami mungkin kelompok minoritas dan mungkin tidak dipandang oleh siapapun juga, tetapi karena ada Tuhan, maka kami yakin dan percaya Tuhan ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan kami berdoa untuk setiap pemirsa atau setiap siapapun juga yang mengikuti program ini, kiranya tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan mengangkat, dan tangan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di akhir kata, saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online Singapura mengucapkan sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Merry Christmas and Happy New Year.